Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan selalu kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, kita masih membahas bab yang kelima, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, di mana saat ini masuk ke dalam pertemuan kedua, sehingga nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang permasalahan dan juga upaya dalam harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tak lupa Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah menyelesaikan tugas pada pertemuan pertama. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan kedua. Kita lihat slide berikut ini. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang submateri permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kita saksikan di slide yang pertama, di mana keberagaman di Indonesia, baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender, membawa pengaruh pada kebudayaan masyarakat setempat. Nah, kita lihat di sini, masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebabnya, antara lain ekonomi, budaya, biologis, dan juga psikologis. Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Artinya faktor ekonomi ini menjadi penunjang faktor pertama ya, karena memang menyangkut masalah kehidupan. Ya, yang kedua, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Sehingga faktor ini harus mendapat perhatian secara serius. Kenapa? Ya, karena budaya pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Mempelajari atau mendalami pendidikan agama dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. Nah, di samping ada gambar tentang faktor sosial ya, atau masalah sosial. Itu adalah masalah yang atau faktor ekonomi dan juga faktor budaya yang menjadi masalah sosial. Baik, berikutnya di sini adalah faktor biologis ya, di mana faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Untuk solusinya pada saat ini dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah, faktor yang keempat yaitu faktor psikologis, di mana selain ketiga faktor di atas, ada juga faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres. Lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Nah, itu adalah masalah sosial ya, beberapa faktor masalah sosial. Tentunya dikaitkan dengan zaman sekarang sangat kompleks sekali masalah sosial di kita. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lihat slide berikutnya di sini. Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya akan berdampak negatif, seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Nah, baiklah kita masuk ke dalam ciri-ciri kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional, di mana ciri yang pertama yaitu menunjukkan ciri khas atau identitas bangsa. Yang kedua yaitu mempunyai kualitas tinggi dan dapat diterima seluruh bangsa Indonesia sehingga tepat dijadikan budaya nasional. Ciri yang ketiga yaitu menghormati agama di Indonesia.
Indonesia memiliki keanekaragaman dalam agama. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain, tetapi wajib menghormati dan menghargai agama serta keyakinan orang lain. Dengan demikian, kehidupan menjadi harmonis, indah dalam perbedaan seperti semboyan negara kita. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ciri yang keempat adalah menghormati golongan di Indonesia. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghormati kelompok atau golongan lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima golongan lain dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang kedua, tidak menjelek-jelekan, menghina, merendahkan golongan atau kelompok lain. Karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat dan martabat sama sebagai sesama manusia. Ciri yang kelima adalah menghormati ras di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman ras karena kedatangan bangsa-bangsa berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid, di mana berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanosoid yang berada di daerah Papua, Maluku, dan NTT. Yang berikutnya adalah ras Asiatik Mongoloid. Itu biasanya orang Jepang, Tionghoa, Korea. Berikutnya yaitu ras Kaukasoid. Itu ada pada orang India, Australia, Eropa, Amerika, dan juga Timur Tengah. Dan ciri yang terakhir dalam kebudayaan daerah yaitu sikap yang dikembangkan untuk menghormati keberagaman ras yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima ras orang lain dan tidak membeda-bedakan satu dengan lain dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu tidak menjelek-jelekan, menghina, dan memandang rendah ras orang lain. Baiklah anak-anakku, baik berikutnya kita masuk arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keberagaman budaya Indonesia ini harus memiliki arti penting ya, dimana yang pertama yaitu menghormati suku bangsa di Indonesia. Sikap yang perlu dikembangkan sebagai bentuk hormat menghormati antar suku adalah yang pertama, menciptakan kerukunan antar anggota keluarga dan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu semangat gotong royong antar warga masyarakat ketika memecahkan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan urusan bersama dengan musyawarah. Dan yang keempat yaitu bersikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika yang kedua yaitu menghormati budaya di Indonesia. Sikap yang perlu dikembangkan sebagai bentuk menghormati perbedaan kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadat daerahnya. Yang kedua, tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang ketiga, mempelajari budaya-budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, belajar dan mengembangkan seni tradisional. Yang kelima, bangga dengan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Sehingga sikap saling menghormati kebudayaan perlu dikembangkan agar kebudayaan negara kita yang tinggi nilainya tetap lestari, tidak tergerus arus globalisasi terutama yang datang dari luar negeri. Sikap melestarikan kebudayaan harus didasari oleh rasa kemauan dan kesadaran tinggi tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, di pertemuan kemarin yang pertama Bapak kasih soal tentang rasis. Artinya rasis itu tidak boleh ya. Sampai kapanpun tindakan rasis di Indonesia itu tidak dibenarkan. Bahkan di dunia pun tidak dibenarkan ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya di sini kita lihat ada sebuah pertanyaan. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Mari kita jawab. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Artinya di setiap daerah kebutuhan ekonominya beda. Jangankan setiap daerah, setiap keluarga pun kebutuhan ekonominya berbeda. Tidak sama antara si A, si B, dan si C ya. Nah, berikutnya kita lihat pertanyaan berikutnya. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender? Ya, kita pertemuan pertama sudah mempelajari masalah tentang gender. Kita lihat jawabannya. Nah, dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan.
Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Artinya di zaman sekarang ini tidak ada lagi laki-laki harus lebih unggul dari perempuan. Sekarang itu sama ya, bahkan sudah banyak sekarang perempuan yang justru lebih berprestasi ketimbang laki-laki. Contohnya saja, lihat saja kelas kalian sendiri, siapa yang ranking 1 kemarin? Apakah laki-laki atau perempuan? Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya di sini ya ada gambar dua orang yang sedang berkonflik. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik ya seperti gambar. Sejatinya hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, berikutnya di sini masuk ke dalam perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Keberagaman SARA, ya SARA itu adalah kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia di jalur perdagangan internasional. Karena letak tersebut, Indonesia didatangi oleh berbagai suku bangsa maupun manapun ya, suku bangsa manapun untuk mengunjungi Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing kemudian mengenalkan agama-agama dan berbagai kegiatan yang kemudian memperkaya keberagaman Indonesia. Indonesia semakin beragama. Keanekaragaman SARA kemudian menjadi identitas yang melekat kuat pada bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut hendaknya menjadi perekat untuk terus mengokohkan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan dari keberagaman. Keanekaragaman tersebut bukan penghalang bersatu, karena itu perlu dikembangkan sikap-sikap yang semakin mempererat keberagaman berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu diperlukan sikap pengorbanan, toleransi kuat melawan diskriminasi. Sikap toleransi berarti sikap menerima dan menghormati perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Sikap toleransi yang perlu dikembangkan antara lain sebagai berikut. Nah ini ya, yang pertama yaitu di lingkungan keluarga, yaitu kita harus saling menghargai perbedaan dalam keluarga. Dan yang kedua yaitu musyawarah dalam memecahkan masalah keluarga. Yang kedua itu di lingkungan sekolah, di mana selaku siswa itu harus menyusun regu piket tanpa membedakan latar belakang siswa, baik siswa maupun sosialnya. Yang kedua menjadi pengurus OSIS atau MPK tanpa membedakan latar belakang sosial. Nah itu adalah beberapa contoh di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga itu di lingkungan masyarakat, contohnya itu membantu orang lain tanpa pamrih. Yang kedua mengadakan kerja bakti bersama-sama dan masih banyak lainnya ya. Baiklah berikutnya di sini ya, di mana strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dan keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah menggunakan kearifan lokal. Nah, kita lihat ya, di situ ada gambar salah satu tarian khas wilayah Bali. Baiklah, pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian masalah keberagaman ekonomi. Artinya, pembangunan itu harus merata di Indonesia. Ada 34 provinsi juga harus sama dan adil dalam pengelolaan keberagaman ekonominya. Tidak boleh harus berfokus selalu di satu wilayah. Contoh misalkan Jakarta aja Jakarta yang diurus. Indonesia itu kan bukan Jakarta saja, masih banyak wilayah yang lainnya. Baiklah, berikutnya di sini kita lihat. Berikut adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Yang pertama, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Artinya, dalam pembangunan apapun, wanita harus diikut sertakan ya, supaya menghindari permasalahan gender. Yang kedua, meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tindakan kriminal ya yang menjadi korbannya adalah perempuan. Ya, sehingga itu sangat disayangkan sekali. Baiklah, berikutnya di sini kita lihat tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender
dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Ya, artinya harus ada pembagian yang jelas ya, supaya permasalahan gender ini tidak berlarut-larut. Baiklah, berikutnya di sini salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Artinya sangat jelas ya, tidak boleh membeda-bedakan gender dalam hal pemilu, baik hal hak dalam dipilih maupun memilih. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, kita lihat di sini kesetaraan perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Ya, artinya saat ini sudah tidak musim lagi laki-laki harus mengikuti pendidikan tinggi, jangan perempuan cukup rendah atau cukup di situ-situ saja, tidak ya. Artinya sudah merata ya, sudah tidak zaman hal seperti itu. Baiklah, di sini kita lihat hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah mufakat. Artinya, setiap ada permasalahan kita harus selesaikan dengan musyawarah mufakat dengan baik-baik. Jangan langsung menyalahkan si lawan itu sendiri atau keluarga yang lain itu. Oh, ini masalah si kakak, ini masalah si adik, tidak. Artinya kita harus menyelesaikan dengan baik. Begitu juga ketika kalian saat ini sudah kelas 9 dalam menentukan sekolah harus diselesaikan dengan musyawarah. Jangan sampai si anak mau sekolah di MAN tapi orang tuanya harus sekolah di SMA. Nah, itu sebetulnya harus dimusyawarahkan dengan baik ya, karena ini menyangkut masa depan si anak itu sendiri. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, kita lihat di sini kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya. Nah, ini artinya kebutuhan anak itu harus disesuaikan kebutuhannya. Tidak boleh anak kelas 1 SD disamakan uang jajannya dengan anak kelas 1 SMP atau MTS, atau sebaliknya anak MTS tidak bisa sama dengan kebutuhan anak yang sudah kuliah. Itu artinya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah penjelasan materi di pertemuan kedua ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik ya. Baiklah, pertanyaan untuk minggu ini adalah perkembangan teknologi yang akhirnya melahirkan buzzer dan influencer yang akhirnya dipakai jasanya oleh pemerintah dan masyarakat dengan imbalan mahal dengan tujuan tertentu. Nah, menurut kalian, apakah buzzer dan influencer sebagai strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman Indonesia atau justru menimbulkan masalah baru? Nah, silakan kalian berikan penjelasannya. Sekali lagi, perkembangan teknologi yang akhirnya melahirkan buzzer dan influencer yang akhirnya dipakai jasanya oleh pemerintah dan masyarakat dengan imbalan mahal dengan tujuan tertentu. Nah, menurut kalian, apakah buzzer dan influencer tersebut sebagai strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman Indonesia atau justru menimbulkan masalah baru? Silakan kalian berikan penjelasannya. Kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar sebagai nilai absensi dan juga nilai keterampilan kalian. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.